Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Aldino. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Sumpah Pemuda, Sumpah Pelapa, dan juga Ashabul Kahfi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia atau kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut isi dan makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami dan putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa atau Amukti Palapa merupakan sumpah yang diucapkan Mahapati Gajah Mada dan menjadi awal kejayaan Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa menjadi manifestasi program kerja politik Gajah Mada saat diangkat menjadi patih. Jabatan patih sendiri diberikan kepada Gajah Mada atas jasanya meredam pemberontakan saat menjadi kepala pasukan elit Bayangkara. Bukti autentik yang menyebutkan adanya Sumpah Palapa ini yaitu Kitab Pararaton. Meskipun kitab ini tidak menuliskan secara gamblang bahwa Amukti Palapa merupakan sumpah. Isi dan makna Sumpah Palapa adapun sebagai berikut yang berbunyi, lamun huwus kalah nuswantara isun Amukti Palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran Tanjung Pura ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Suda, Palembang, Tomasik, Samana isun Amukti Palap. Yang artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Beberapa pakar mencoba menjelaskan makna Sumpah Palapa ini. Seperti Munandar menyebutkan Amukti Palapa berarti memakan buah palapa. Sementara Zoetmulder menjelaskan kata palapa dalam Amukti Palapa itu sama halnya dengan kata palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno, yang berarti sifat yang menarik, memikat hati, dan mendatangkan kebaikan. Sementara Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait makna Sumpah Palapa. Menurutnya, Sumpah Palapa berarti Gajah Mada memberikan batasan terhadap dirinya dan juga pantangan untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai cita-cita demi negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Surah Al-Kahfi baik dibaca pada hari Jumat. Ini keutamaannya diceritakan. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala yang bernama Raja Dakianus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang tidak mengikuti perintahnya untuk menaati berhala. Hingga kabar bahwa ada sekelompok kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya.
Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan yang menggiurkan agar mereka mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran yang diberikan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idza syatata. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda tersebut meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Khotmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Sekian itulah penjelasan singkat tentang apa itu Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, dan juga Ashabul Kahfi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya Reno Aldino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.